Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iris, ilmu melasiah merupakan ilmu yang hanya ada di komunitas Iris dan tidak ditemukan di komunitas anti riba lainnya. Melasiah adalah keberanian mengungkapkan kondisi real kita kepada penagih, meskipun dirayu atau bahkan diancam. Wow. Masalah hutang tidak akan pernah selesai ketika kita masih belum berani jujur dengan diri sendiri, mengakui bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ini yang harus berani kita sampaikan ke pihak lain, terutama penagih. Terima kasih sudah diingatkan kewajiban saya, tapi mohon maaf kondisi saya saat ini tidak sanggup lagi mengangsur, karena tidak ada uang, dan saya tetap komitmen menyelesaikan ketika sudah ada uang. Kata-kata itu kelihatan sepele, tapi banyak yang tidak sanggup melakukan. Saat penagih menekan dengan kata-kata, "Terus kapan bisa bayar? Besok? Lusa? Atau minggu depan?" Rata-rata sampai di sini ambiar jawabannya. Ya saya usahakan. Dalam ilmu melasiah diharamkan menjanjikan nominal dan waktu. Karena itu mengandung dua konsekuensi fatal. 1. Allah murka, karena kita mendahului kehendaknya, dan saya jamin ujungnya pasti meleset. Kalaupun bisa bayar, pasti dicarikan lubang pinjaman baru, dan tentunya ini akan menambah masalah. 2. Mempermainkan emosi penagih. Ketika kita langsung jujur sejak awal kondisi kita, maka saat penagih terlihat marah, menekan atau bahkan mengancam, itu semata sebatas melakukan SOP profesional pekerjaan. Tidak melibatkan emosi pribadi. Tetapi ketika kita berjanji, maka saat meleset besok penagih akan emosi beneran. Dan ini emosi pribadi. Bisa dibayangkan saat nagih kita panas-panasan, atau bahkan hujan-hujanan. Jarak jauh, kehilangan waktu, tenaga bahkan bensin. Tapi yang didapat adalah janji kita yang meleset. Tidak usah takut dengan penagih atau DC, selama masih sama-sama makan nasi, maka mereka masih punya hati nurani. Berikut tips menghadapi penagih. 1. Terima mereka dengan baik. Kalau ada minuman, silahkan dihidangkan. 2. Jangan pernah menghindari penagih. 3. Suami istri harus kompak, dan jawaban harus sama. Jangan sampai suami melempar ke istri, dan begitu pun sebaliknya. Jika tidak kompak, situasi tersebut yang akan menambah panjang jadwal kunjungan penagihan ke kita. Misalnya, ketika penagih datang ketemu istri, kok istri bilang maaf saya tidak tahu, silahkan tanya suami saya. Maka secara otomatis, penagih disuruh datang lagi ketemu suami, dan ini akan panjang ceritanya. Berbeda ketika awal ketemu istri jawaban langsung kompak dengan jawaban suami. Maka penagih pun akan mengambil kesimpulan, ketika ketemu istrinya, jawaban kok juga sama. Insya Allah kita akan jarang ditagih lagi. Silahkan dibuktikan. 4. Jangan janjikan nominal dan waktu. 5. Sampaikan progres yang jelas, jika memang memungkinkan. Misalkan kita sedang jual aset, maka minta bantuan mereka untuk juga menjualkannya. Jadi saat penagih kembali datang, bukan dia yang nagih, bisa jadi kita yang duluan nagih mereka. Gimana Mas, tidak ada kabar baik untuk saya? Apakah sudah dapat pembeli? 6. Jangan memakai perhiasan, meskipun itu imitasi, karena akan menggagalkan ilmu melasiah. Karena di mata penagih kita akan terlihat seenaknya sendiri, gak mau bayar tapi pakai perhiasan besar. Padahal itu imitasi. 7. Jangan semua aktivitas kita posting di media sosial, kecuali berjualan. Karena penagih itu akan terus mengamati hidup kita. Misalnya ketika kita sedang makan di restoran, meskipun itu undangan gratisan. Aktivitas tersebut akan memancing emosi penagih saat melihatnya.
Wow, kurang ajar bapak ini, gak mau bayar angsuran, tapi kerjaannya makan di restoran. 8. Jangan singgung-singgung riba dengan penagih. Karena riba itu masalah iman. Cukup untuk diri sendiri dan keluarga. Sesuai ayatnya, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. 9. Hindari berdebat dengan penagih meskipun omongan mereka salah. Cukup dijawab, mohon maaf, 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 dan maaf. Mudah kan? Dan ini gratis karena tidak harus pinjam ke tetangga atau ke teman. 10. Jangan terpancing emosi, sekasar ataupun senyelekit apapun omongan maupun ancaman mereka. Jika mereka mengancam, cukup dijawab, silahkan kalau memang itu prosedurnya Ban, saya pasrah. Yakinlah saat kita tobat, kita tidak sendirian. Allah pasti menolong. Tapi sebelumnya, Allah akan melihat dulu kesungguhan kita dalam bertobat. Sahabat, ingatlah, tobat itu wajib, lunas itu bonus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.